Cuman kalau kita cek pada form input untuk pilihan negara, di sini tuh ketika kita masukkan karakter, misalkan I, nah dia akan menampilkan list negara-negara yang memiliki karakter I di dalamnya. Kalau kita lengkapi lagi, N, D, karena kita mau pilih Indonesia ya, jadi dia akan menampilkan list drop down yang di dalamnya memiliki karakter IND, British Indian, India, dan Indonesia. Dan ini adalah dynamic drop down. Kenapa saya sebut dynamic drop down? Karena pilihan drop down-nya itu berubah-ubah. Dan kalau kita inspect elemen ya, misalkan di sini kita tutup parent-nya, di sini ketahuan nih ada 3 baris pada parent section. Dan kalau semisal yang tadi ya IN, nah kalau IN tuh agak banyak tuh. Kita buka parent-nya, section. Di sini pilihannya ada banyak nih. Nah itu dia. Banyak banget ya. Makanya ini saya sebut dynamic drop down. Karena berubah-ubah isian dari pilihan list drop down yang ditampilkan. Nah, maksud saya apa? Di script ini, karena seorang tester itu untuk memastikan kualitas dari software yang dibangun, maka kita juga harus cek nih apakah list daripada drop down yang ditampilkan ini kalau kita klik dia bisa menampilkan teksnya atau tidak di bagian form inputnya gitu teman-teman. Jadi untuk soal send keys rasanya kita akan tulis karakter Indonesia yang tidak lengkap, misalkan IND. Nah, seperti ini aja cukup gitu. Lalu kan nanti kan tampil ya, tampil daripada listnya seperti ini. Ini kita akan ambil nih, kita akan ambil elemennya. Untuk itemnya itu punya atribut, kelas, dan type ya. Dan kita bisa pakai kelas ya, kelas dengan value TA item. Kita bisa pakai ini aja untuk kita coba apakah bisa dibuat sebuah lokator atau tidak. Kita ke selector hub, lalu kita akan ketik dot TA item. Nah, bisa nih, cuman ada 3 elemen matching, yang mana ini sesuai ya, ada 3 elemen. Berarti di bagian sini, ini saya zoom, nah seperti ini. Kita akan buat driver find elements pakai S by .css selector, masukin deh TA item titik koma, lalu ini akan kita masukkan ke dalam list web element dengan variabel country sama dengan oke, seperti itu. Kemudian dalam country ini kita akan breakdown ya, breakdown dari ketiga item ini mana yang mengandung negara dari Indonesia. Kemudian kalau sudah ketemu baru kita akan klik bagian Indonesianya gitu. Jadi kita lanjutkan country dot stream, kita pakai stream dot filter. Nah, di sini kita buat variabel apapun ya. Saya ketik s aja biar cepet. S dot find element by apa ya? Kita balik lagi ke sini, kita coba masukkan Indonesia. Indonesia dia punya kelas ng start inserted. Saya rasa semua kelasnya akan menampilkan ng start inserted ya. Jadi tidak unik. Untuk bisa membuat unik, kita coba aja. Kalau kita pakai CSS dot ng start insert ada 12 nih teman-teman. Jadi nggak unik ya. Maka dari itu kita bisa coba panggil parent-nya. Parent-nya yaitu button dengan atribut kelas value-nya TA item yang tadi nih. Kita bisa pakai dot TA item ya. Dot TA item spasi. Terus child-nya yang ng star inserted ini tag name-nya adalah span. Jadi spasi span. Dapat nih 3 elemen matching. Dan ini kita bisa ambil teksnya. Kita copy dulu lokatornya by CSS selector
TA item span, lalu .get text .equal sama dengan apa nih? Indonesia. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian supaya nggak menyamping ya, kita bisa buat codingan ya seperti ini. Jadi sebelum titik itu kita bisa enter seperti ini, terus kita enter lagi get text, dan di sini equalnya kita coba enter. Nah, equals Indonesia. Nah, terus apa? Kita mau find first dot or else null. Kemudian kita akan klik di filter find element by CSS selector. Dia akan mencari class name si item dengan tag name-nya span di dalamnya. Terus dicek nih teksnya apakah sama dengan Indonesia. Kalau iya, dia akan cari kata pertama, atau kalau tidak, dia akan mengembalikan nilai null pada si streamnya. Tapi ternyata kalau ketemu find first, dia akan klik. Gitu teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan klik tombol place order yang ada di sini ya. Jadi setelah kita input Indonesia, nah di sini kita akan klik place order. Kalau kita inspect elemennya, si place order ini kita dapat lokator, kita bisa menggunakan atribut class dengan value action submit. Jadi action submitnya ini kita copy ya. Kita copy lalu kita ke selector sub. Coba kita pakai CSS. Dapat nih one element matching. Kemudian kita ke Eclipse-nya, kita akan taruh driver.findElement by CSS selector action submit click titik koma. Nah, sampai sini kita coba run ya, teman-teman. Run Java application. Berhenti sampai sini nih. Oh, ada error teman-teman. Errornya apa ya? Errornya itu dia elemennya itu terganggu. Jadi nggak bisa ngeklik router link ini, dashboard card. Kenapa? Coba kita cek ya. Di bagian home pada dashboard websitenya, ketika kita klik add to cart, ada loading nih tampil. Loading tampil, lalu tampil message-nya, product added to cart. Jadi kita harus memverifikasi kalau loadingnya itu sudah hilang dulu. Gimana cara kita untuk mendapatkan elemen dari si loadingnya itu? Nah ini kita harus cepat-cepat sih. Coba ya. Gimana ya caranya ya? Nah, saya nggak dapat nih. Harus cepat ya teman-teman ya. Gimana ya? Add to cart. Ya, nggak dapat teman-teman. Kalau gitu, jalan satu-satunya adalah kita harus menanyakan kepada developernya. Atribut yang dipakai untuk loading screen-nya itu apa? Atribut dan value-nya gitu. Karena kita ingin membuat sebuah lokator pada automation kita. Cuman karena kondisinya kita tidak punya akses ke developer, kita bisa akali dengan cara membuat si pesan yang tampil pada pojok kanan bawah ini kita buat waktu tunggu supaya pesannya hilang gitu. Karena kan butuh waktu ya pesan tampil dan pesan yang hilang. Nah, ini tampil kira-kira ada sekitar 3-5 detik dia baru hilang. Nah, kalau udah hilang baru deh kita akan menuju ke cart page-nya. Gitu teman-teman. Kita kembali ke Eclipse-nya, coba kita akali ya. Kita akali dengan cara membuat lagi wait until-nya. Berarti seperti ini. Wait until kita buat invisibility of element located. Jadi dari si toast-nya tampil, Selenium harus tunggu lagi nih. Tunggu lagi sampai toast-nya itu sudah hilang atau invisible. Udah hilang gitu ya. Baru deh Selenium melanjutkan proses yang ada pada script-nya.
Coba kita run ulang ya. Kita save, kita run ulang. Oke, berhasil teman-teman. Selanjutnya kita akan verifikasi teks yang tampil pada halaman terakhir ya, yaitu thank you for the order. Ini kita close karena ini jendela browser yang di-run otomatis menggunakan automation. Kita kembali ke Chrome-nya. Kita klik place order ya, dan yang tampil adalah ini, thank you for the order. Kita inspect, lalu coba kita lihat ya, kita dapat atribut class dan value hero primary. Kita bisa pakai ini. Coba kita ke selector sub, kita cek ya, ada duplikat atau tidak pada lokator yang kita buat. Ternyata tidak ada, one element matching, aman-aman saja. Kita kembali ke Eclipse-nya dan kita akan taruh di sini driver.findElement by CSS selector. Ambil teksnya, berarti get text, titik koma. Karena get text berarti nilai yang didapat adalah sebuah kalimat atau kita bisa tampung dia ke dalam string. Untuk variabelnya kita buat confirm message. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan verifikasi ya, berarti kan assert ya. Assert dot assert equal. Nah, seperti ini. Assert equal itu kita akan membandingkan dengan elemen aktual pada browser dan kondisi yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Jadi aktualnya adalah confirm message, mana sih? Confirm message. Kemudian expected-nya adalah kalimat string dari thank you for the order. Nah, kita anggap aja usernya minta teks seperti ini. Thank you for the order. Gitu. Kemudian langkah terakhir, kita mau si automation-nya ini menutup jendela browsernya kalau dia sudah selesai melakukan semua prosesnya. Gitu, teman-teman. Coba kita run ya. Java application. Oke, jendela browser tidak tertutup berarti tandanya ada yang error, teman-teman. Di sini tampil errornya nih. Nah, such element, dia tidak mendapatkan elemen dari hero primary. Oh, ini tuh kurang titik, teman-teman. Karena CSS ya, dan kita menggunakan atribut kelas, jadi harus pakai titik. Coba kita run ulang. Ini kesalahan saya. Oke, itu dia teman-teman. Tidak ada error, jendela browser langsung dikeluarkan, berarti automation yang kita buat sudah selesai. End-to-end dari website e-commerce ya. Dan file standalone test.java ini nanti kita akan konversi menjadi sebuah struktur yang lebih profesional lagi karena kita akan menggunakan framework yang namanya TestNG. Gitu teman-teman ya. Kita sudahi dulu videonya sampai sini, kita lanjutkan di video berikutnya.